Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pengujian fisika air dan kimia air, serta pengujian mikrobiologi air. Selanjutnya adalah pengujian fisika air. Warna air dapat ditentukan dengan membandingkan visual dari sampel dengan larutan warna standar atau yang telah diketahui konsentrasinya dan menggunakan komparator atau platinum kobalt atau pengukuran tintanometer. Bau dan rasa air murni itu tidak ada. Artinya air murni tidak berbau dan berasa. Air yang telah dimasak dapat berbau tanah liat, amis, jamuran, klorin, dan bau-bau lainnya yang menyerupai dengan bau sayur-sayuran. Adanya bau dan rasa pada air menandakan adanya polutan. Untuk mengukur bau dan rasa pada air, maka dilakukan pengujian sensoris. Selanjutnya adalah pengujian kimia air. Nitrogen di dalam air sebagai nitrat, nitrit, amonia, dan albuminoid. Nitrat merupakan tanda tingkat oksidasi yang tinggi. Biasanya nitrat terdapat dalam jumlah kecil pada sumber air permukaan. Akan tetapi dapat meningkat menjadi sangat tinggi pada beberapa air tanah yang dapat ditentukan dengan kolorimetri. Sedangkan nitrit terdapat di dalam air sebagai senyawa intermediat dalam proses oksidasi dan reduksi. Apabila ada nitrit dalam jumlah kecil saja di dalam air permukaan, hal ini menandakan adanya polusi. Selanjutnya, pengujian mikrobiologi pada air. Analisis mikrobiologis pada air dapat dilakukan dengan 4 cara, antara lain yang pertama, total plate count atau metode hitungan cawan. Prinsip dalam metode ini adalah menumbuhkan sel mikroba yang masih hidup pada media agar, sehingga mikroba akan berkembang biak dan membuat koloni yang dapat dilihat dan dihitung oleh mata tanpa menggunakan mikroskop. Yang kedua, ada uji coliform. Uji coliform ini adalah uji dengan menggunakan pemeriksaan bakteri pada badan air. Yang ketiga ada uji Streptococcus faecalis. Yang keempat ada uji Clostridium welsii. Ciri-ciri air bersih dan sehat. Syarat fisik air bersih dan sehat antara lain yang pertama, air tidak boleh berbau dan tidak boleh berasa apapun. Yang kedua, air harus jernih, bersih, dan tidak berwarna. Yang ketiga, air yang sehat itu memiliki rasa yang tawar. Yang keempat, suhu air yang baik adalah yang sama dengan suhu ruangan. Selanjutnya, syarat kimia air bersih dan sehat antara lain yang pertama, untuk air minum, air tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Misalnya, air tidak boleh mengandung zat timah, dikarenakan timah sangat beracun. Yang kedua, tingkat keasaman air yang bersih adalah 7 atau berada di angka toleransi yaitu 6 dan 8. Selebihnya air tidak layak untuk dikonsumsi. Syarat bakteriologis air bersih dan sehat antara lain yang pertama, jumlah kuman yang terdapat di dalam satu sisi air harus kurang dari 100 kuman. Yang kedua, dalam satu sisi tidak boleh mengandung bakteri E. coli dikarenakan bakteri tersebut akan menyebabkan gangguan pencernaan. Yang ketiga, bakteri lain yang tidak boleh di dalam air yaitu bakteri-bakteri patogen, dikarenakan dapat menyebabkan penyakit kolera, tifus, disentri, dan gastroenteritis. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai karakteristik air limbah. Karakteristik air limbah secara fisika antara lain yang pertama, untuk suhu air limbah itu relatif lebih tinggi daripada suhu ruangan tempatnya berada. Yang kedua, padatan. Tingginya kadar padatan merupakan karakteristik dari air limbah. Yang ketiga, bau. Air limbah ini memiliki bau. Yang keempat, warna air. Warna airnya adalah air bersih tidak berwarna atau bening. Yang kelima, kekeruhan. Air limbah ini memiliki fisik yang keruh. Karakteristik air limbah. B. Karakteristik air limbah secara kimia
Pertama, zat organik. Komposisi organik air limbah kira-kira mengandung 50% protein, 40% karbohidrat, serta 10% lemak dan minyak. Kedua, zat anorganik. Air limbah dapat mengandung zat anorganik seperti alkalin, klor, nitrogen, fosfor, dan sulfur. 3. Oksigen pralut. Air limbah memiliki kadar oksigen pralut atau dissolved oksigen yang rendah. 4. Biological oxygen demand atau BOD. Biological oxygen demand atau BOD adalah oksigen yang dibutuhkan untuk bakteri aerobik dan mikroorganisme. Karakteristik air limbah. C. Karakteristik air limbah secara biologi yaitu terdapatnya mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan di dalam air. Dilansir dari Food and Agriculture Organization of the United Nations, keberadaan virus, bakteri, protozoa, dan cacing patogen yang menjadi indikator tercemarnya air. Jenis-jenis air minum berdasarkan sumber, cara pengelolaan, dan cara penyediaannya. Pertama, air dari perusahaan penyedia air minum. Pendistribusian air ini yaitu melalui tangki atau pipa, biasanya digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Kedua, air tanah, yaitu pada umumnya air ini diperoleh melalui sumur atau pompa, dan kualitas air tersebut ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. 3. Air minum dalam kemasan. Air ini merupakan sumber air minum yang paling sering kita gunakan oleh masyarakat Indonesia karena efisien dan mudah didapatkan. Selanjutnya ada studi kasus pada analisa fisik, biologis, dan kimia terbatas pada air sungai Singolot dan air bersih yang digunakan oleh para santri serta keluhan kesehatan kulit pada Pondok Pesantren Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal tahun 2012. Air sungai Singolot yang terletak di Purba Baru merupakan aliran dari pertemuan hulu sungai dengan air panas sorik Merapi yang tidak terdapat makhluk hidup, contohnya seperti ikan di dalamnya, dan tidak menimbulkan busa pada sabun. Air sungai Singolot ini digunakan oleh sebagian para santri pada Pondok Pesantren Purba Baru untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, menggosok gigi, berwudu, mencuci peralatan dapur, dan buang air besar atau air kecil. Berdasarkan survei awal yang dilakukan di Pondok Pesantren Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal, bahwa air sungai Singolot terlihat seperti air sungai biasa. Akan tetapi, batu di sekitar sungai tersebut berwarna kuning. Tidak terdapat makhluk hidup seperti ikan di dalamnya dan tidak menimbulkan busa pada sabun. Sungai Singolot ini dikhawatirkan telah tercemar dan akan menimbulkan gangguan kesehatan kepada para santri. Meskipun demikian, sebagian para santri tetap memanfaatkan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Selain air sungai Singolot, santri laki-laki juga menggunakan air sungai Sisida yang berasal dari pegunungan yang dialirkan melalui perpipaan ke pancuran masjid sebagai air bersih untuk keperluan sehari-hari. Air sungai Sisida juga dialirkan ke kamar mandi asrama putri yang juga digunakan sebagai air bersih untuk keperluan sehari-hari para santri perempuan. Analisis kasus. Hasil pengukuran terhadap suhu, TSS, bau, rasa, kekeruhan, warna, besi, kronium, suifida, dan kolifekal masih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416, Menkes per 91991. Sedangkan hasil pemeriksaan pH diketahui nilai pH pada air sungai Singolot 4 berada di bawah kisaran baku mutu yang telah ditentukan, yaitu 6-9. Rendahnya pH pada air sungai Singolot kemungkinan disebabkan oleh air sungai tersebut yang merupakan aliran dari pertemuan hulu sungai dengan air panas sorik Merapi yang mengandung belerang, sehingga tidak terdapat makhluk hidup dan tumbuhan di dalam sungai Singolot tersebut.
Pengaruh pH terhadap komunitas biologi perairan untuk nilai pH 4,5 sampai 5 adalah penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis plankton, perifiton, dan bentos semakin besar. Selain itu, juga penurunan kelimpahan total dan biomasa zooplankton, juga bentos, algae hijau, berfilamen semakin banyak dan proses nitrifikasi semakin terhambat. Hasil pengukuran total coliform pada air sungai Singolot yaitu 170/100 mil, berarti tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Menurut Fardias 1992, tingginya kadar E. coli dapat disebabkan oleh aktivitas masyarakat dan hewan. Dikarenakan pada prinsipnya, E. coli adalah salah satu bakteri patogen yang tergolong coliform dan hidup secara normal di dalam kotoran manusia atau hewan. Sehingga E. coli digunakan sebagai indikator pencemaran air yang berasal dari kotoran hewan berdarah panas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.